Hai teman-teman semuanya, selamat bergabung di channel YouTube kami, Kurir Tutorial. Kali ini Kurir Tutorial akan memberikan tips, memberikan cara bagaimana mengoperasikan Zoom meeting dan bagaimana mengubah latar kita, mengubah background kita, sehingga dimanapun kita melakukan meeting dengan menggunakan media online, terutama aplikasi Zoom, kita tidak perlu mencari tempat yang bagus, karena kita bisa mengubah, kita bisa mengatur latar kita, background kita sesuai dengan kemauan kita. Jangan lupa nonton terus dan jangan lupa klik tombol subscribe dan pencet tombol lonceng. Baik teman-teman, kali ini Kurir Tutorial kembali menghadirkan tutorial update. Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi bagaimana cara menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan bagaimana mengubah latar background ketika kita melakukan pertemuan atau rapat, sehingga kita tidak perlu mencari tempat yang bagus untuk melakukan rapat, karena kita dapat mengubah, mengatur background kita sesuai dengan kemauan kita. Baik, mari kita mulai. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke link Google. Setelah itu kita menulis di pencarian ini, di browser ini, Zoom. Seperti ini, Zoom, enter. Ya, setelah itu kita masuk ke aplikasi Zoom. Nah, kalau baru mau daftar silahkan klik di sini. Ya, saya sudah punya akun, makanya kita fokus bagaimana cara mengoperasikan dan bagaimana mengganti latar. Nah, di sini ada beberapa item, ada beberapa menu di sini. Ini adalah join a meeting. Ini kita gunakan kalau orang lain yang mengagendakan untuk meeting. Jadi kita join pada rapat yang dijadwalkan oleh orang lain. Nah, kalau kita yang menjadwalkan, kita menjadi host, kita menjadi moderator, maka kita pilih di sini. Nah, sebelumnya kita ke sini dulu, My Akun. Di My Akun ini yang akan tampil ketika kita sudah mulai meeting dengan meng-off-kan video. Ini akan tampil di layar partner kita. Nah, ini boleh dihapus, boleh diganti. Nah, kalau mau dihapus tinggal klik delete, kalau mau diganti tinggal klik change ini. Maka bisa diganti dengan gambar tentunya yang sudah kita siapkan. Termasuk nama ini. Ini bisa kita ganti dengan cara klik di sini. Di sebelah kanan ini ada kata edit. Kita klik di situ. Seperti itu. Nah, sekarang di sini ada 3 menu lagi. Ini schedule a meeting. Ini kita gunakan kalau kita mau menjadwal rapat kita mau lakukan besok atau lusa. Jadi kita jadwal memang sekarang, ya kita klik di sini. Nah, kalau kita menjadi peserta pada rapat yang dijadwalkan orang, kita klik di join a meeting. Nah, kalau kita misalnya mau melakukan meeting sekarang, kita yang membuat jadwal, kita yang mengagendakan, kita yang menjadi host, maka kita klik di host a meeting. Kita klik. Ini ada pilihan, ya kita pilih dengan video on, white video on. Kita klik di sini. Setelah itu, ya sambil kita menunggu beberapa saat. Nah, ini sudah muncul. Ini sudah tampil. Kemudian ada di sini informasi join with computer audio. Kemudian di bawah test speaker and microphone. Jadi kita klik saja yang join with computer audio. Kita klik saja di sini. Ya, kita klik di situ. Nah, sekarang kita sudah masuk ke aplikasi Zoom. Nah, di sini saya jelaskan ada beberapa menu di bawah ya. Ada beberapa menu di bawah. Yang ini tentunya mic. Ini mic. Kalau posisi seperti ini, maka suara kita itu akan didengarkan oleh teman kita melakukan rapat atau meeting. Kalau mau membisukan suara kita, maka kita klik. Maka seribut apapun kita di sini, maka orang tidak akan mendengarkan. Nah, ini video. Nah, kalau misalnya ini kita posisi seperti ini, maka foto kita, video kita ya, gambar kita, itu akan muncul pada layar teman meeting kita. Kalau misalnya kita cuma menampilkan foto tadi, gambar profil itu, maka kita klik centang di sini. Maka yang muncul di layar partner kita itu yang gambar ini. Ya, kalau misalnya Anda, teman-teman semuanya menggunakan fotonya, maka yang muncul itu fotonya.
Kalau tidak menggunakan sama sekali, maka yang muncul itu adalah nama. Kalau Anda juga tidak mengisi nama, maka yang muncul itu adalah apa yang Anda gunakan. Kalau misalnya menggunakan HP Android, maka yang muncul seperti itu, misalnya Galaxy S9 dan seterusnya. Ya, oke. Kemudian ini partisipan. Jadi di sini kita bisa melihat berapa orang yang masuk, berapa orang yang sementara meeting bersama dengan kita. Kalau sekarang ini masih satu, karena memang cuma saya sendiri, tidak ada yang lain. Kalau misalnya ada tambahan 3 orang, maka di sini akan menjadi 4. Ya, ini untuk melihat partisipan. Ini chat, jadi kita bisa mengirim misalnya chat kepada, kalau kita susah untuk mengirim pesan suara, karena misalnya mic kita di mute ya, dibisukan oleh host misalnya atau moderator, maka kita bisa mengirim pesan. Ya, nanti dibaca juga oleh teman meeting kita. Seperti itu. Nah, misalnya kalau kita klik ini, jadi kita bisa menulis misalnya mohon audio di mute. Misalnya jangan sampai ribut ya. Nah, jadi akan bisa dibaca oleh peserta audiens yang lain. Nah, ini share. Ya, ini share. Dan misalnya kita mau presentasi, kita mau menyampaikan materi, apakah dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk foto, atau dalam bentuk Word, Excel, bisa. Jadi kita cuma klik di sini. Klik saja. Misalnya saya pilih ini. Kebetulan saya sudah buka memang tadi ya, makanya muncul. Ini saya share. Maka ini akan muncul di layar peserta yang lain. Kalau di sini ada 4 orang, maka di sini akan tersusun 4 video ya. 4 video, 4 gambar di sini, di bawah ini. Nah, misalnya kalau kita klik ini, maka yang muncul di layar itu ini lagi. Ya, kita klik ini. Kita klik ini. Begitu. Dan seterusnya, kalau kita memiliki banyak slide, maka kita bisa menampilkan semua di layar teman kita melakukan meeting. Nah, berikutnya di sini, ini misalnya kita mau menjelaskan sesuatu, kita mau memberi tanda pada apa yang kita jelaskan. Ya, kita bisa memberi tanda. Misalnya saya pilih ini, ya, saya pilih ini misalnya saya mau jelaskan apa itu. Subscribe misalnya, kita bisa kasih tanda. Ya, kita jelaskan. Kalau sudah misalnya kita mau hapus, ya kita ambil ini saja. Ini. Nah, kita hapus, ya. Hapus. Begitu. Nah, itu kalau men-share. Kemudian selanjutnya tadi kita fokus pada bagaimana kalau mau mengubah latar ini. Anggaplah misalnya kita di rumah di teras, tidak bagus kalau tampilannya misalnya seperti apa, kita mau ganti. Jadi kita masuk ke sini, di dekat mic ini ada tanda panah kecil ke atas, kita klik di situ. Ada beberapa pilihan, kita klik yang paling bawah, audio setting. Audio setting kita klik, sudah. Ini men-setting audio. Sekarang kita mau ubah latar, kita klik di virtual background. Kita klik. Ya, ini menggunakan laptop ya. Misalnya kita mau berada atau meeting di depan monumen. Supaya teman kok bisa meeting di luar. Nah, kita klik ini. Ini ada beberapa ya, kita klik. Maka kita akan berpindah tempat. Ya, kita klik itu. Sambil menunggu. Ya, kita akan berpindah tempat ke monumen. Atau misalnya ini, background saya sudah berubah. Tapi masih tetap foto saya ada, video saya ada. Misalnya kita mau pindah ke dalam kamar hotel misalnya, supaya orang tahu bahwa kita sementara meeting di dalam kamar. Kita klik ini, gambar sudah disiapkan. Nah, ini sudah. Nah, ini berarti kita seorang melihat itu kita berada di sebuah kamar kerja, kantor kerja atau hotel misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman belum memasukkan pilihan gambar itu tinggal ditambah di sini. Ada menu tambah, ya, mau gambar atau mau video, terserah. Kalau misalnya mau gambar, pilih ini. Kalau sudah dipilih ini, maka nanti diarahkan kembali ke laptop kita, komputer kita misalnya untuk mengambil gambar apa yang kita mau pasang. Terserah. Nah, ya, ada misalnya kalau kita mau pasang gambar apa, silahkan dipilih. Nah, seperti itu. Jadi, kalau sudah tampilannya seperti ini, makanya kita tidak perlu mencari tempat yang sangat bagus. Cukup di mana saja pun, kita yang penting pencahayaan bagus, kita bisa melakukan rapat meeting dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting dengan menentukan latar sesuai dengan keinginan kita. Seperti teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa diklik tombol subscribe dan di like, dan jangan lupa dipencet tombol lonceng sampai lonceng berubah tanda menjadi lonceng yang berdering. Terima kasih.